Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi konseptual 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Faizah Hilmia dari SMAS Muhammadiyah 3 Tulangan. Perkenalkan, nama saya Uswatul Abdidah dari SDN Kopo Kemiri Tulangan. Perkenalkan, nama saya Ani Aryani dari SMAS Muhammadiyah 3 Tulangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Kak Iza. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, kebetulan Bu Ani hari ini akan melaksanakan proses coaching ya. Ya Bu. Iya. Untuk itu ada yang perlu kita diskusikan Bu Ani. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Untuk proses coaching Ibu, saya akan melakukan observasi. Nah, observasi tersebut saya akan memberikan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, percakapan rubrik tersebut meliputi apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan masalah yang diberikan oleh coach, dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian juga saya harap Ibu juga memberikan proses coaching tersebut, proses percakapan tersebut sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum saya lakukan proses observasi yang akan Ibu laksanakan, ada beberapa pertanyaan juga yang harus saya sampaikan Ibu. Boleh ya? Boleh Bu. Terima kasih. Nah, untuk proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Jadi pada proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 Ibu ya yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. Namun Ibu, untuk kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini itu apa? Yang paling spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi untuk yang spesifik yang ingin diobservasi oleh saya ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan yaitu saya inginkan uji dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang ingin dilakukan. Oke, berarti coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan menemukan rencana aksinya ya Bu. Nah, baik Ibu, jadi indikatornya seperti itu. Untuk jawaban dari diskusi ini saya ucapkan terima kasih ya Bu. Semoga proses
coaching kali ini dapat berjalan dengan baik dan coach dapat mendapatkan jawaban dari permasalahannya. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Oh iya Bu, nanti setelah proses coaching kita akan bertemu kembali untuk membicarakan pasca observasi ya Bu. Iya, Bu. Boleh. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Uswatun. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah baik. Bu Ani sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Us. Tadi Bu Us menghubungi saya ya, katanya ada yang mau dibicarakan. Iya Bu Ani, terima kasih atas waktunya Bu Ani ya. Mohon maaf saya kalau mengganggu aktivitas Bu Ani. Gini Bu Ani, saya ini punya salah satu murid di kelas itu. Murid saya ini kurang berkomitmen terhadap tugasnya, seperti itu. Oh begitu ya. Jadi Bu Us hari ini ingin membicarakan salah satu murid Bu Us yang kurang berkomitmen dengan tugasnya. Iya, betul sekali Bu Ani. Kira-kira apa yang diharapkan Bu Us dengan pembicaraan hari ini nantinya? Yang saya inginkan dari pertemuan dengan Bu Ani hari ini yaitu saya mendapatkan ide gitu Bu, atau solusi gimana agar murid saya yang kurang memiliki komitmen ini dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, juga dapat bertanggung jawab, terus tidak lupa-lupa lagi dalam mengerjakan tugas. Seperti itu yang saya harapkan. Oh ya, jadi Bu Uswatun itu pengennya dapat solusi dari pembicaraan ini tentang murid Bu Uswatun ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi tentang murid Bu Uswatun yang katanya kurang berkomitmen terhadap tugas-tugasnya. Jadi murid saya ini seperti ini kondisinya, dia itu sering sekali Bu Ani tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwalnya hari ini, juga tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, seperti itu. Alasannya lupa seperti itu. Oh, gitu ya Bu Us, baik Bu Us. Kemudian pengennya Bu Us sendiri agar supaya murid Bu Us itu tidak lupa mengerjakan PR itu dan membawa buku jadwalnya. Iya, betul sekali Bu. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Us, kira-kira kenapa ya kok muridnya Bu Us waktu seperti itu? Maksudnya sering lupa mengerjakan PR, dan sering lupa membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Pernah juga suatu hari itu saya tanyakan kenapa kok sering terjadi hal seperti ini. Nah, katanya dia itu saya bangunnya kesiangan Bu, sehingga saya tidak sempat melihat jadwal pelajaran yang ada di WA, seperti itu. Terus dia juga kalau pulang sekolah itu langsung main, habis main kadang ya ngaji, kadang juga les, malamnya langsung tidur, seperti itu, kadang nonton TV. Jadi dia kalau bangun sering kesiangan, itu katanya Bu Ani. Gitu ya Bu Us ya. Oh jadi ketika melihat jadwal pelajaran yang suka WA dulu, kemudian dia itu ternyata anak-anak juga sering kesiangan bangunnya. Baik Bu, jadi kalau dengan orang tuanya apakah Bu sebelumnya mungkin sudah pernah berbincang-bincang dengan orang tuanya murid dengan Bu? Kenapa kok sering kesiangan dan tidak melihat jadwal pelajaran? Kalau berbincang dengan orang tuanya belum sih Bu Ani,
Tapi saya sudah punya rencana, saya akan menghubungi orang tuanya untuk berdiskusi bagaimana solusi terbaik untuk anak ini, karena orang tuanya sibuk sama-sama bekerja, jadi saya menunggu waktu longgar mereka juga gitu. Kira-kira menurut Bu Swati ya, mungkin tidak membuat si anak ini untuk bisa lebih berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kalau menurut saya ya harus bisa Bu, karena anak ini sudah tidak anak kecil lagi, sudah kelas 5 SD. Dia juga harus belajar menjadi anak yang bertanggung jawab juga, berkomitmen terhadap tugas-tugasnya. Itu atas kesadaran dirinya, bukan dari orang lain, dan itu juga harus kita bantu untuk membentuknya sejak dini. Gitu. Baik, Gus ya, kalau memang menurut Gus itu mungkin ya, ada nggak nih kira-kira rencana atau gagasan dari Gus Swati yang mau dilakukan untuk membantu murid tersebut, biar sedikit demi sedikit itu dia itu menjadi lebih baik gitu loh Bu. Untuk itu saya sudah punya rencana Bu Ani. Ada beberapa rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama yakni saya akan mencetakkan jadwal pelajaran untuk murid saya itu agar dia bisa menempel di tempat belajar yang mudah dia lihat, tidak perlu buka WA lagi gitu loh. Yang kedua, saya juga akan memberikan buku penghubung antara saya dan orang tua, supaya orang tua lebih peduli terhadap aktivitas anak dan juga tahu apa saja yang sudah dilakukan anak-anak di sekolah, juga permasalahan apa yang sudah dialami oleh putranya saat di sekolah. Yang ketiga, saya akan mengajak orang tua untuk berdiskusi, berkolaborasi bagaimana caranya supaya anak ini menjadi anak yang lebih baik, lebih bertanggung jawab juga, terus sudah tidak sering terlambat juga karena kesiangan. Terus juga saya selalu bisa memantau anak ini akan menjadi pribadi yang lebih baik. Apa ada lagi Bu selain itu? Kalau menurut saya untuk saat ini cukup itu saja dulu Bu Ani. Oh iya. Kalau menurut pengalaman saya itu, saya juga pernah melakukan seperti itu yang disampaikan terus tadi itu nanti akan berdampak positif. Alhamdulillah, kalau memang aksi-aksi yang akan saya lakukan ini nantinya bisa memberikan dampak yang positif pada anak ya Bu Ani, saya jadi makin percaya diri untuk melakukan aksi-aksi tersebut. Oh iya. Jadi beberapa rencana yang akan Gus lakukan ya. Yang mana nih kira-kira yang mungkin bisa dilakukan lebih dulu? Dari beberapa rencana aksi yang saya sampaikan tadi, kayaknya yang akan saya laksanakan terlebih dulu itu yang ini Bu Ani. Saya akan mencetakkan jadwal pelajaran supaya anak ini
lebih mudah untuk melihat, sehingga dia tidak ada alasan lagi untuk lupa dengan bukunya yang akan dibawa hari itu. Sama juga mengaktifkan buku-buku seperti itu, supaya saya dan orang tua selalu bisa berkolaborasi membimbing anak ini menjadi anak yang lebih baik lagi. Seperti itu. Sepakat dengan Bagus. Kira-kira kapan nih akan dilakukan itu Bagus? Untuk rencana aksi saya akan saya lakukan secepatnya, kayak Bu Ani, dalam minggu ini akan sudah saya lakukan. Secepatnya deh. Iya. Itu secepatnya besok gitu ya. Iya. Iya baik Gus, baik. Semoga lancar ya Gus ya. Itu dalam solusi menyatakan adanya semoga besok sudah terlaksana gitu ya. Kira-kira apa nih yang Gus dapatkan dari pembicaraan ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini, yakni saya merasa termotivasi untuk menemukan ide atau gagasan-gagasan atas permasalahan yang saya hadapi ini, Bu Ani. Seperti itu. Oh iya Gus, nanti ukuran keberhasilannya setelah kegiatan hari itu apa ya Gus ya? Tolak ukur keberhasilan siswa saya ini nantinya akan saya lihat kesehariannya anak ini sudah bisa komitmen apabila dengan ketertibannya sudah tidak terlambat datang ke sekolah, sudah tidak lupa lagi untuk membawa buku sesuai dengan jadwalnya hari itu, juga tidak lupa lagi untuk mengerjakan PR atau tugas rumah yang saya berikan. Oh iya, semoga segera terlaksana ya Bang. Ini ada tampak lah hasilnya ya Gus ya setelah ada solusi lagi. Ya kira-kira kapan nih kita bertemu lagi untuk bahas ini? Saya kan juga pengen tahu nih, artinya itu perkembangan anak lagi Gus. Karena aksinya besok sudah saya lakukan, mungkin besok lusa kita bisa bertemu lagi, Bu Ani. Boleh, bisa ya Gus. Ya, terus terima kasih sudah sharing ya, coach dengan saya. Saya juga terima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jangan lupa besok lusa saya tunggu lagi. Terima kasih Bu Ani ya. Ya, dengan senang hati. Baik terus lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Kak Iza. Nah, kita ketemu lagi ya Bu Ani setelah Ibu Ani melakukan proses coaching hari ini. Nah, tadi sudah saya observasi, alhamdulillah saya lihat prosesnya sudah berjalan lancar ya Bu Ani. Ya Bu, alhamdulillah. Nah, dalam proses ini, proses observasi tadi, Ibu Ani telah melakukan proses coaching bersama Bu Usi. Tadi sudah mendapatkan solusi ya Bu Usnya? Ya, alhamdulillah sudah. Nah, untuk proses tadi, apa saja sih yang sudah dilakukan saat coaching demi tercapainya indikator pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan demi tercapainya indikator yang diinginkan yaitu dilaksanakan dengan alur cepat. Di antaranya satu yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab yang akan dilakukan. Selain itu saya juga menggali potensi dari uji untuk memberikan pertanyaan terbuka
agar dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Nah, alhamdulillah ya Bu, berarti proses coaching hari ini sudah melalui tahapan cerita dengan baik ya Bu. Ya Bu, alhamdulillah. Nah, berdasarkan dari yang saya amati, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan yang sudah saya catat dari proses pengamatan tadi. Oh ya, Boleh ya, Bu? silakan Ibu. Nah, ini ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan, Ibu. Selama tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita, pastinya Ibu tadi sudah menjelaskan ya Bu. Kemudian sudah mencoba hadir penuh dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka kepada coach, yakni Ibu. Kemudian coach juga menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka dari Bu Ani dengan baik sehingga alur proses percakapan, proses coaching tadi berjalan dengan mulus ya Bu. Dan akhirnya coach mendapatkan solusi dari masalahnya yang disampaikan kepada Bu Ani. Nah, kemudian Bu Ani juga sudah membimbing coach untuk merencanakan aksinya dan mencari tindak lanjut yang paling terdekat yang dapat dilakukan. Sampai akhirnya Bu Ani juga membimbing untuk mendapatkan tanggung jawab dan bertanggung jawab atas rencana yang sudah dirancang oleh coach. Itu Bu. Semuanya sudah dilakukan oleh coach secara mandiri ya Bu. Sehingga prosesnya sangat baik. Selamat untuk Bu Ani. Nah, untuk itu ya Bu, dari proses coaching yang sudah dilaksanakan sudah sangat baik, baiknya tetap diasah. Nah, kira-kira apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil dari proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya tadi Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami alur cerita, yaitu dengan mempelajari lagi video-video dan mana materi-materi gitu, supaya saya bisa meningkatkan keterampilan saya dalam berkomunikasi gitu ya, dalam memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu. Kemudian berlatih dan mencari banyak sumber-sumber lain gitu ya, dalam menambah kosakata yang akan saya tanyakan ke uji gitu ya. Kemudian juga menentukan rencana nih yang dapat dianalisis lebih spesifik lagi gitu ya, supaya bisa membantu para guru agar lebih berpikir dalam menggali potensi yang ada dalam diri masing-masing dan komunitas sekolah gitu ya, untuk pembelajaran yang berkelanjutan gitu. Oke. Luar biasa sekali Bu untuk rencananya untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya hari ini ya Bu. Kita sudah melaksanakan banyak kegiatan, yakni sudah melaksanakan proses coaching, saya sudah melakukan observasi, observasi dan pasca observasi. Nah, semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat ya Bu. Oh, amin Bu. Ya. Saya akhiri untuk sesi hari ini ya Bu. Assalamualaikum.